Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifal, mahasiswa Universitas Tadulako, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, tepatnya program studi sosiologi. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang kajian lingkungan hidup. Buat kalian yang penasaran apa itu kajian lingkungan hidup, simak video berikut ini. Lingkungan hidup adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan berhubungan timbal balik. Lingkungan hidup adalah sistem yang merupakan kesatuan ruang antara makhluk hidup dan komponen abiotik lainnya. Interaksi antara lingkungan alamiah dan sekitarnya membentuk sistem ekologi. Lingkungan memegang peran sebagai habitat bagi komponen lingkungan hidup terdiri dari dua jenis, yaitu komponen biotik, makhluk hidup yang meliputi hewan, tumbuhan, dan manusia. Komponen abiotik adalah benda-benda tak hidup, antara lain air, tanah, batu, udara, dan cahaya matahari. Semua komponen yang berada di dalam lingkungan hidup merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan membentuk sistem kehidupan yang disebut ekosistem. Ekosistem yang ada merupakan bagian utama dari lingkungan hidup adalah lingkungan yang sangat dinamis karena banyak komponennya yang terlibat di dalamnya. Jika salah satu komponen tersebut berubah, maka sistem adaptasi dari organisasi yang ada untuk menjaga keseimbangan akan mengalami perubahan. Karena ekosistem merupakan pusat segala aktivitas yang menyediakan sumber makanan dan kebutuhan lain bagi makhluk hidup, maka keseimbangan komponen di dalamnya harus dijaga dengan baik. Pengertian lingkungan menurut para ahli. Terdapat beberapa pengertian lingkungan hidup menurut beberapa ahli. Menurut Binarto, lingkungan hidup adalah segala hal yang berada di sekitar kita, baik itu benda ataupun makhluk hidup yang terpengaruh oleh kegiatan yang dilakukan manusia. Sedangkan pengertian lingkungan hidup menurut Soemarwato adalah seluruh benda dan juga kondisi yang berada di dalam ruangan yang sedang kita tempati dan mempengaruhi kehidupan kita. Menurut Emil Salim, istilah lingkungan hidup yang mengacu kepada semua benda, keadaan, kondisi, dan juga pengaruh yang berada di dalam ruangan yang sedang kita tinggali, dan hal tersebut mempengaruhi kehidupan di sekitarnya, baik itu hewan, tumbuhan, dan juga manusia. Sedangkan menurut Kamus Ekologi, istilah lingkungan hidup atau environment mengacu kepada keseluruhan yang saling berkaitan antara makhluk hidup dan non hidup yang berada secara alami di bumi atau di sebagian daerahnya. Dengan berbagai pengertian di atas, maka secara sederhana dapat disimpulkan bahwa lingkungan hidup adalah sebuah kesatuan yang meliputi berbagai makhluk hidup beserta seluruh komponen di sekitarnya. Komponen lingkungan hidup meliputi komponen fisik, kimia, sosial, budaya, dan komponen lainnya. Makhluk hidup tidak hanya tinggal secara pasif di habitatnya, mereka secara terus-menerus berinteraksi dengan berbagai komponen yang ada di sekitarnya. Kondisi lingkungan akan sangat mempengaruhi setiap organisasi yang ada. Demikian pula sebaliknya, terdapat miliaran interaksi antara tanaman, hewan, tanah, air, suhu, cahaya, komponen lainnya. Semua saling berkaitan, saling mempengaruhi. Untuk lebih jelasnya, lihat lingkungan hidup di dalam satu ekosistem berikut ini. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang semua benda, daya, keadaan, makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Lingkungan alam. Dalam sebuah lingkungan terdapat lingkungan alam dan non-alam.
Lingkungan alam terdiri atas alamiah dan buatan. Istilah alam merupakan istilah yang berasal dari bahasa Latin yaitu nature. Secara etimologi, kata nature atau alam berasal dari kata Latin nature yang berarti kualitas, penting atau di posisi bawaan. Pada zaman kuno kata tersebut secara harfiah berarti kelahiran. Nature adalah terjemahan Latin dari kata Yunani yang pada awalnya terkait dengan karakteristik intristik. Science Society. Lingkungan alam dapat dibedakan berdasarkan beberapa karakteristik, yaitu 1. Ekologi lengkap, berfungsi sebagai sistem alami, tetapi tanpa intervensi manusia yang besar. Termasuk di dalam unsur ini adalah semua vegetasi, mikroorganisme, tanah, batuan, susunan fenomena alam yang terjadi di dalam alam, batas-batas yang sifat mereka. 2. Sumber daya alam universal. Unsur ini meliputi fenomena fisik di mana tidak jelas batas-batasnya, misalnya udara, air, iklim, energi, radiasi, muatan listrik, magnet. Unsur lingkungan hidup. Jenis-jenis ini tidak berasal dari aktivitas manusia. Contoh lingkungan hidup. Membicarakan unsur lingkungan tidak akan lengkap tanpa membahas tentang lingkungan alam dan buatan. Pertama, lingkungan alam adalah lingkungan alam yang sudah ada tanpa ada campur tangan manusia. Contoh lingkungan jenis ini adalah cuaca, iklim, bentang alam, batuan mineral, tanah, vegetasi alam, kehidupan hewan asli, mikroorganisme, perairan, permukaan, dan bawah tanah. Demikian pula lautan, pantai, posisi geologi, bentuk wilayah, lokasi geografis. Unsur lingkungan hidup. Komponen atau unsur lingkungan hidup terdiri atas beberapa unsur, yaitu unsur lingkungan hidup, biotik atau hayati. Komponen lingkungan ini terdiri dari makhluk hidup seperti manusia, hewan atau satwa atau fauna, tumbuhan atau flora. Unsur lingkungan abiotik merupakan komponen lingkungan yang terdiri dari berbagai benda-benda yang tidak hidup, misalnya tanah, air, udara, iklim, dan sebagainya. Keberadaan suatu lingkungan fisik sangat besar mempengaruhinya terhadap kelangsungan hidup berbagai bentuk kehidupan di bumi. Dapat Anda bayangkan jika air tak ada lagi oksigen di muka bumi, dapat manusia bernapas? Tentu saja kehidupan di muka bumi tidak akan berujung secara wajar. Akan terjadi bencana kekeringan, banyak hewan tumbuhan mati. Selain itu akan banyak pula terjadi perubahan musim, munculnya berbagai penyakit. Unsur sosial budaya. Unsur ini adalah lingkungan sosial budaya yang ada di sekitar manusia, merupakan sistem nilai, gagasan, keyakinan dalam menentukan perilaku manusia. Pencemaran global yang menyebabkan meningkatnya suhu lautan dan permukaan bumi sehingga mencairnya es di kutub. Kemudian meningkatnya permukaan air laut dan juga perubahan pola alami musim yang berakibat terciptanya bencana banjir bandang, salju berlebihan atau penggurunan. Pencemaran lingkungan berupa pencemaran udara, pencemaran air, dan pencemaran tanah. Pencemaran lingkungan